Wali Paidi 7. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Toriko ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ. Dengan berkata, "Kang, sampeyan udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh," jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira 1/5 jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma satu daun, pintunya dengap ukuran 1 meter x 2 meter terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu, biarlah seperti itu saja, biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai setelah mencium tangan gurunya. Si murid ini duduk di depan Mas Yai sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai maka terdengar seperti itu, jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Torikoh?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Torikoh perilakunya sudah sangat bertorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain, kepada siapapun. Orangnya baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab Mas Yai. "Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira, maka itu sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid lagi. "Hahaha, itu memang tugasnya Kang Paidi, dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini." Di tempat lain Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. "Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji, tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji," pinta orang tersebut. "Saya tidak bisa, coba sampeyan minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu, saya ini orang bodoh," jawab Wali Paidi. "Tidak Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeyanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut," bantah orang tersebut. "Baiklah, kalau sampeyan memaksa, sehabis sholat subuh sampeyan baca surat Yasin sebanyak 7x, kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi," jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan, tapi tidak terjadi apa-apa,
orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji ini. Kalau gitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7x, nanti kalau ada apa-apa. Sampeyan kesini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya. Sebentar selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah, pasti. Sebentar lagi sampeyan akan berangkat haji. Ha, orang yang kepingin haji ini tertawa. Terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja tapi juga ibadah jasad terutama. Ibadah dengan bondo atau duit, jawab Wali Paidi. Dengan mimik serius tapi terlihat lucu.